يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bertatap muka secara daring pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang benderang, yaitu Adinul Islam. Bagi santri putra dan santri putri yang sedang di rumah dalam keadaan menuntut ilmu, dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan Allah di keramaian, di kesibukan, di kesunyian, atau di kehampaan. Karena semua yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk menggapai ridha Allah, berusaha untuk mendapat ilmu dari Allah, memahami kekuasaan dan kebesaran dari Allah, mendekat untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita didampingi oleh materi dengan pemateri yang hebat, yaitu guru kita yang akan menyampaikan materi Hubul Watan Minal Ilmi. Beliau adalah Dr. Andamuji Astutik atau yang bisa kita panggil Bu Rinda. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Andamuji Astutik atau yang bisa kita panggil Bu Rinda. Alamat Jalan Danau Maninjau B3 F23 Saujegja. Tempat tanggal lahir Manado 28 Agustus 1961. Dinas Guru PKN di SMA Negeri 1 Singosari. Moto Akal Karsa Karya sebagai perwujudan dalam berkompetensi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita saat ini diadakan oleh Pondok Ramadan secara daring. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan yel-yel dulu sesuai dengan apa yang menjadi konsep saya dan materi yang akan saya sampaikan. Ikuti secara serentak saat kalian menonton dari tayangan ini. NKRI harga mati. Indonesia jaya, jaya, jaya. Smanesi terpesona, aku terpesona dengan akal karsa dan karyamu. I love you anak-anak. Ya, selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang NKRI. Di mana NKRI ini merupakan 4 pilar negara Indonesia. Pilar yang pertama adalah ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Pilar yang kedua sesuai dengan landasan konstitusional bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang ketiga, kita tahu bahwa Indonesia dihadapkan oleh beraneka keberagaman yang di dalam Sumpah Pati Gajah Mada, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita dihadapkan oleh keberagaman, kemajemukan, suku, golongan, dan lain sebagainya,
maka kita dituntut untuk senantiasa menjaga NKRI sebagai kedaulatan negara. Ya. Apa yang menjadi acuan atau dasar ketentuan? Kita harus senantiasa menerapkan tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di dalam NKRI. Yang pertama sudah tertulis di dalam landasan ideal negara kita, yaitu Pancasila. Karena kita dihadapkan oleh keberagaman, itu dicerminkan pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu ditetapkan di dalam landasan konstitusional, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan sebagai pilar kedua Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari pembukaan dan ditegaskan pada alinea keempat. Kenapa? Karena di dalam alinea keempat salah satu tujuan adalah tetap menjaga kedaulatan NKRI sebagai harga mati negara Indonesia. Lalu juga ditegaskan di dalam batang tubuh UUD 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 1 terkait tentang bentuk negara kita. Lalu yang kedua, pasal 18 ayat 1 tentang pembagian wilayah, ya, mulai dari Indonesia merdeka sampai sekarang pembagian wilayah selalu berubah-ubah terkait dengan dinamika politik di Indonesia. Ya, mulai dari provinsi, kota, kabupaten. Lalu pasal 18A ayat 1, dengan berlakunya otonomi daerah semenjak reformasi, maka harus senantiasa ada jalinan sesuai dengan aturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Itu harus ada jalinan kesepakatan di dalam suatu kebijakan. Pasal 25A tentang wilayah. Kita tahu bahwa wilayah negara kita terdiri dari gugusan pulau dan kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Dan pasal 37 ayat 5 yaitu berkaitan dengan ini mungkin nanti suatu saat ada perubahan terkait dengan aturan bentuk negara, itu ditegaskan di dalam pasal 37 ayat 5. Di samping itu, dengan menerapkan NKRI sebagai harga mati juga diperkuat dengan aturan hukum yang disebut landasan operasional hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan. Lalu kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penerapan otonomi daerah. Ya. Jadi ini adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, pertama kali penerapan otonomi daerah, lalu diperbarui tahun 2004. Sedangkan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang seperti yang tadi saya sampaikan, kewenangan pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu dari pemerintah pusat, ya, untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah tingkat provinsi, yang kemudian harus dilaksanakan oleh pemerintah baik kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Itu sebagai jalinan, ya. Lalu apa yang menjadi hakikat kita di dalam penerapan NKRI sebagai harga mati bangsa Indonesia? Hal ini diawali dari
masa perjuangan bangsa Indonesia sejak merebut kemerdekaan, di mana kemerdekaan itu melalui 4 tahapan dalam perjuangan. Yang pertama, dengan adanya Angkatan Perintis. Ini terbentuk tahun 1908 yang diprakarsai oleh para tokoh, salah satunya yang menjadi jalan sekolah kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, Douwes Dekker, ya. Mereka mendirikan organisasi pertama bernama Budi Utomo. Apa yang menjadi pemikiran dari tokoh-tokoh pendidikan ini diikuti oleh organisasi-organisasi tingkat daerah, Young Celebes, Young Java, ya. Itu terbentuklah, mereka bersepakat untuk menyatukan pendapat menjadi satu negara di dalam memperjuangkan kedaulatan negara kita. Maka tercetus Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dari perjuangan para tokoh organisasi-organisasi pemuda ini, maka tercetuslah Angkatan Pendobrak dengan diproklamasikannya negara kita tanggal 17 Agustus 1945. Ya, di masa-masa tahun 1945 sampai 1998 kita dihadapkan oleh adanya Angkatan Reformasi, yaitu perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik yang ada di negara kita. Dinamika politik yang bagaimana? Yang berkaitan dengan NKRI, ya, itu tercantum di dalam, saya di sini menggarisbawahi terkait dengan Angkatan Reformasi, ya. Saya cerminkan pada 5 sendi kehidupan sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila. Yang pertama, kita senantiasa dituntut untuk mewujudkan dan meningkatkan iman dan takwa kita. Itu adalah sebagai bentuk cerminan sila yang pertama, karena negara kita memberikan kebebasan untuk meyakini ajaran agama. Kita yang saat ini dihadapkan oleh bulan yang penuh maghfirah yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Senantiasa kita harus bisa menerapkan apa saja yang harus kita lakukan di saat bulan Ramadan tersebut, mulai dari kita setelah sahur, sholat subuh sampai menjelang adzan maghrib, dilanjutkan dengan sholat taraweh. Di samping itu kita masih dituntut untuk melakukan kegiatan, yaitu adanya pendalaman kitab Al-Quran, ya. Yang kedua, kita senantiasa harus bisa menerapkan kehidupan untuk menghormati sesama. Itu merupakan cerminan sila yang kedua. Jadi kalian tidak perlu mengatakan ini yang terbaik dan lain sebagainya di segala bidang kehidupan. Ya, segala sesuatu kita kembalikan bahwa semua itu memiliki perbedaan, tapi kita harus tetap menghormati. Yang ketiga, kita harus memahami, seperti yang tadi saya sampaikan, memahami keberagaman. Saya tidak mengatakan perbedaan, karena kalau perbedaan itu sulit untuk disatukan, tapi kalau keberagaman lebih mudah, apalagi di setiap lingkungan sekitar kita. Oh, temanku seperti ini, oh si A seperti ini, ya. Itu namanya keberagaman. Itu lebih mudah. Ini adalah merupakan cerminan sila ketiga sebagai persatuan Indonesia. Sedangkan yang keempat, apapun keputusan, apapun kebijakan yang dibuat, baik organisasi kalian di tingkat sekolah,
ya, maupun di tingkat organisasi OSIS, kita harus bisa menghargai keputusan secara demokrasi untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya. Ini merupakan cerminan sila keempat. Dan sila yang kelima sebagai bentuk cerminan, kita senantiasa harus bersikap saling asih dan asuh terhadap siapapun. Ya, tidak ada yang, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan, tapi itu harus kita pahami, kita terapkan di setiap sendi kehidupan kita. Ya. Lalu sebagai warga negara yang memahami tentang NKRI, kita harus senantiasa dimanapun seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, dimanapun kita berada, karena di dalam peribahasa juga ada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa kita bicarakan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu cerminan-cerminan sendi kehidupan di dalam Pancasila. Ya, jadi NKRI sebagai generasi reformasi harus tetap ditegakkan karena NKRI merupakan harga mati negara Indonesia. Kalian sebagai generasi muda juga harus menghargai NKRI sebagai kedaulatan di wilayah SMA Negeri 1 Singosari. Ya, aku terpesona dengan akal kasar dan karyamu. I love you anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinda, semoga ilmu dan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.